Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety dan salam sejahtera buat rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada. Kembali lagi ke channel Diklat K3 Diguna. Baik teman-teman semua, pada hari ini tanggal 5 bulan Juli, tepatnya hari Selasa, kita mencoba untuk mereview sertifikat ISO CAN ya, versi CAN atau SNI 37001 versi 2016. Tentang apa? Ini adalah tentang sertifikasi perusahaan anti rasuah ataupun anti korupsi. Baik teman-teman semua, sertifikat ini diberikan oleh Garuda Sertifikasi Indonesia melalui kami adalah PT Adiguna yang ditunjuk oleh PT Sukses Mandiri Berkah. Jadi klien kami namanya PT Sukses Mandiri Berkah ini. PT Sukses Mandiri Berkah ya, ini yang meminta sertifikat ini. Kebetulan kami ditunjuk untuk jadi konsultannya. Kami bersama teman-teman tim konsultan yang tergabung di PT Adiguna atau lebih lengkapnya PT Mitra Tama Bahari Diguna. Baik, sertifikat ini resmi ya. Ini versinya versi CAN atau SNI. Kemudian sertifikat ini diberikan oleh oleh Garuda Sertifikasi Indonesia. Ya, karena untuk yang anti rasuah atau anti korupsi ini hanya diberikan untuk sertifikasi ini hanya beberapa. Salah satunya adalah Garuda Sertifikasi Indonesia. Maaf, saya salah ngomong terus. Ya, PT Sukses Mandiri Berkah ini beralamat di Jalan Tunjung Biru 3 nomor 28, Desa atau Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Ya. Kemudian skopnya adalah aircraft runway construction, tunnel construction, bridge and flyover, building construction, dan other construction work. Jadi skopnya PT Sukses Mandiri Berkah ini adalah perusahaan konstruksi, kontraktor konstruksi yang nanti akan tender di beberapa perusahaan-perusahaan BUMN yang terkait dengan konstruksi jalan dan lain-lain. Ya, kami hanya akan mereview sedikit apa sih ISO ini, kemudian kita langsung aja nanti ke laporan auditnya seperti apa. Ya, laporan auditnya seperti apa. Kemudian kemarin tim auditnya itu ada dua. Yang pertama adalah Bu Kade Ayu Hilmia Fami, terus yang kedua adalah Bu Bunga Asti Diani. Oke, kami dibantu oleh beliau untuk sebagai tim auditnya. Kemudian pre-auditnya adalah stage 2. Standarnya adalah ISO 37001. Oke, kemudian kami bersama diwakili teman-teman semua untuk ikut dalam pelaksanaan seperti ini. Oke, jadi ketidaksesuaian yang ditemukan ada cuma 11, yaitu minor. Alhamdulillah kami minor semua untuk ditemukan ketidaksesuaian ada cuma 11. Kemudian observasi 4 ya, kemudian rekomendasi ini diberikan sertifikasinya. Alhamdulillah ini lembaga auditnya diberikan sertifikasi ya. Oke. Oke, tanggal pelaksanaan kemarin kita acara diadakan tanggal 24 Juni 2022. Ya, metodenya adalah metode audit yang digunakan adalah metode sampling dengan melakukan tinjauan dokumentasi, rekaman, wawancara, serta observasi lapangan ya. Baik teman-teman semua, seperti yang dulu kita di channel yang kemarin adalah adanya tinjauan dokumentasi, kemudian rekaman. Jangan lupa bahwa dokumen ISO itu bisa integrasi manajemen sistem. Ya, integrasi manajemen sistem artinya apa? Dokumentasi yang dibuat dari kebijakan, kemudian dokumen mutu, kemudian tujuan, visi misi dan lain-lain SOP itu bisa digunakan semua, asal nanti
dikombinasikan, di-compare, kemudian ditambahkan yang sesuai agar bisa dipakai di semua ISO. Jadi agar bisa dipakai dengan semua ISO. Nah, oleh karena itu, jika terdapat ketidaksesuaian pada suatu dokumen, rekaman, kegiatan, atau proses yang dijadikan sampel, maka bisa jadi hal tersebut terjadi pada dokumen, ya, rekaman, kegiatan, atau proses yang lain. Demikian juga sebaliknya. Jadi kalau misalkan dokumennya ini sudah tercatat, misalkan kebijakannya sesuai nggak dengan implementasi di lapangan, kemudian dokumennya untuk kebijakan akan sama nggak ada turunannya di SOP dan lain-lain. Jadi teman-teman, sekali lagi kalau bikin kebijakan terus dengan turunannya dari SOP dan lain-lain, maka harus mengacu linear, ya, paling nggak linear dengan kebijakan. Oke. Ketidaksesuaian yang dijelaskan dalam laporan ini ditujukan agar dilakukan tindakan perbaikan yang sesuai dengan persyaratan standar audit. Kemudian serta ditujukan untuk mencegah terulang kembali, ya, setelah rekaman yang terkait dipelihara. Ketidaksesuaian dibagi menjadi dua kategori, yaitu major dan major dan minor, ya. Major itu apa sih? Major itu adalah kegagalan pemenuhan persyaratan sertifikasi yang berdampak signifikan. Artinya begini, misalkan begini, major itu salah satunya misalkan kebijakan, harusnya ada kebijakan, ya, tapi ternyata langkah awal pembuatan dokumen ini, dokumen untuk terkait dengan kebijakannya sudah nggak ada. Nah, itu sudah major namanya, ya, sudah tidak ada duluan. Atau pelaksananya ada, tapi dokumennya nggak ada. Contoh, SOP untuk cuci tangan. Kita selalu melakukan kegiatan cuci tangan misalkan, tapi nggak ada SOP-nya. Nah, itu dia. Kemudian ada juga dokumennya ada, dokumen terkait pembuangan misalkan, pembuangan TPS, limbah dan lain-lain, limbah B3 dan lain-lain. SOP-nya ada, tapi pelaksanaannya di lapangan, TPS-nya belum berizin dan lain-lain. Maka itu juga salah satu temuan major. Kemudian akumulasi ketidaksesuaian minor di area tertentu atau fungsi tertentu. Misalkan di tempat-tempat pelaksanaan, ya, tidak ada dalam satu rumpun, misalkan saya ngomong misalkan dalam satu rumpun limbah TPS B3. Harusnya di TPS B3 itu ada washer, ada shower, kemudian ada eye wash, kemudian ada penyediaan APD terkait bahan chemical misalkan. Nah, itu tidak ada semua. Maka yang tadinya hanya minor jadi major, ya, akumulasi. Kemudian ketidaksesuaian berulang dari hasil audit sebelumnya. Oke. Nah, kalau minor itu adalah ketidakkonsistenan dalam penerapan persyaratan sertifikasi, ya. Ketidakkonsistenan dalam penerapan sistem atau prosedur yang dimiliki oleh calon klien. Ya, tidak konsisten artinya apa? Artinya SOP-nya ada, tapi tidak dilakukan. SOP-nya ada, memuat misalkan SOP bahwa teman-teman di perusahaan yang terkait dengan procurement, dengan buyer dan lain-lain, SOP-nya ada, tapi ternyata tidak dilakukan dengan cara yang sudah tertuang di SOP. Dengan sistem pembelian seperti ini, harus dengan IBAT, harus dengan RKAP misalkan, tapi pembelian secara langsung. Nah, berarti tidak ada ketidakkonsistenan di situ. Kemudian observasi yang tidak ditindaklanjuti oleh calon klien sehingga menyebabkan ketidakkonsistenan. Ya, misalkan ada syarat, seorang mau tender harusnya mengikuti syarat-syarat yang sudah ditentukan A, B, C, D, E, F, misalnya syarat SOP-nya sudah seperti itu. Tapi ternyata karena ada kedekatan emosional antara perusahaan dengan perusahaan untuk tender, maka kadang di sampingan. Nah, ini juga ada salah satu ketidaksesuaian.
karena adanya sifat ada observasi yang tidak ditindaklanjuti seperti itu. Ya, jadi artinya tidak pas. Oke, observasi peluang bagi calon klien untuk melakukan perbaikan. Kemudian potensi ketidaksesuaian minor, namun belum didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Nah, maka diobservasi seperti itu. Oke. Nah, kapan sih untuk menyelesaikan waktu mayor dan minor temuan ini? Ya, waktu penyelesaian tidak sesuai yang diterbitkan pada saat audit adalah misalkan major, kita ngomong major dulu. Organisasi harus menyampaikan tindakan perbaikan, analisa perbaikan. Nah, analisa perbaikan ini bisa berupa hierarkisi, berupa manajemen risiko, berupa tentang terkait dengan analisa potensi kerugian, bahaya dan lain-lain. Oke, koreksi, tindakan korektif. Ya, paling lambat nih kalau sudah ada tulisan temuan major, maka paling lambat adalah 1 bulan dari hari terakhir. Misalkan terakhir audit kemarin kemarin? Audit kemarin tanggal 24 Juni ya. Misalkan seperti ini, 24 Juni berarti tinggal hitung 1 bulan setelah tanggal 24 Juni maka dilakukan tindakan-tindakan korektif. Nah, kalau minor, organisasi harus menyampaikan rencana tindakan perbaikan paling lambat 2 bulan. Nah, itu kalau minor, agak lama ya, karena biasanya minor itu hanya perbaikan di bidang administratif. Misalkan sudah ada kebijakan, sudah ada SOP, sudah ada visi misi, tapi tidak tertanggal, tapi tidak dilakukan tanda tangan, tidak ada nomornya dan lain-lain. Itu hanya bersifat administratif. Ya. Kemudian observasi, organisasi tidak berkewajiban untuk mengirimkan tindakan atas observasi yang diterbitkan. Oke ya. Oke, kita lanjut lagi. Kesimpulan hasil audit. Contoh nih, kesesuaian dan efektivitas sistem manajemen. Apakah tujuan pelaksanaan audit tercapai? Nah, tinggal ya atau tidak. Nah. Oke, kalau tidak, sebutkan perubahan dan alasannya. Kemudian, apakah ada perubahan dalam pelaksanaan audit terhadap audit plan yang telah ditetapkan? Ya atau tidak? Jika iya, kalau ini justru jika iya, sebutkan perubahan dan alasannya. Ketiga, apakah ada isu yang tidak terselesaikan pada saat pelaksanaan audit? Oke, kemudian ya atau tidak? Jika iya, sebutkan. Kemudian, apakah ada perubahan signifikan yang berpengaruh kepada sistem manajemen klien? Ya atau tidak? Jika iya, sebutkan. Kemudian, apakah ada isu yang tidak terselesaikan pada saat pelaksanaan audit? Ya atau tidak? Jika iya, sebutkan. Oke, dan seterusnya. Ya, ini seterusnya ada tentang apakah kemampuan sistem manajemen untuk memenuhi persyaratan dan keluaran yang diharapkan. Kemudian proses internal audit. Oke, internal audit itu tadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian yang 10, kaji ulang manajemen. Oke, kemudian apakah proses nomor 11, apakah proses untuk memenuhi dan menganalisa kebutuhan pelanggan telah efektif dan sesuai dengan persyaratan sistem manajemen. Kemudian dan selanjutnya. Oke. Nah, kemudian lingkup sertifikasinya. Itu juga audit juga. Sebutkan lingkup sertifikasi yang diajukan. Dan jelaskan aircraft, runway, construction, kemudian tunnel, construction, bridge and flyover, construction, kemudian building, construction, and other construction work. Ya. Kemudian penggunaan logo. Apakah logo PT Garuda sertifikasi ini digunakan oleh klien sesuai dengan aturan SD garis 07 garis 08? Ya, oke.
Ya, jadi di sertifikat ini penggunaan logo juga sudah diatur, ya, diatur ada logo sertifikatnya, ada kan-nya, kemudian ada SNI-nya, tanda tangan dan lain-lain. Oke, ini sudah diatur pencetakan oleh negara seperti ini. Oke, kemudian karena ini adalah ISO tentang anti suap atau anti rasuah, maka di sini adalah kategorinya atau referensi klausul yang harus dibuat oleh PT Sukses Meraih Berkah. Yang pertama adalah klausul 41, yang pertama adalah memahami organisasi dan konteksnya. Ya. Contoh analisa penyebabnya kurangnya pemahaman terkait analisa isu internal dan eksternal, internal dalam terkait dengan organisasinya, kemudian dengan eksternal dengan pihak luar, termasuk pihak bagaimana apabila PT SMP ini mau tender ke BUMN yang lain. Ini contoh seperti itu ya, ini contoh semua. Kemudian koreksi melakukan analisa internal. Kemudian tindakan korektif melakukan pelatihan ISO 37001 versi 2016. Nah, maka nanti diminta karena ini temuannya hanya sekedar minor, maka kami harap nanti PT SMP adalah mencari atau training terkait dengan ISO 37001 ya. Kemudian penilaian risiko anti penyuapan. Ya, ini terkait ini adalah mencantumkan uji kelayakan dan komitmen, fakta integritas, serta pengendalian tambahan untuk risiko yang nilainya di atas batas rendah. Ya, nanti juga ini juga tindakannya nanti adalah melakukan training ISO 37001. Jadi nanti membuatkan fakta integritas, harus membuat dan dipasang di dinding, ya, dipasang di dinding, tanda tangani oleh semua karyawan dan semua pimpinan. Kemudian klausul yang berikutnya adalah kebijakan anti penyuapan, ya. Nanti tindakan koreksinya juga sama, pelatihan. Nah, ini juga belum ada bukti pengesahan dari top manajemen. Nanti top manajemen membuat kebijakan juga. Kebijakan yang ditempelkan. Ini kewajibannya adalah kebijakan tentang penyuapan. Syukur-syukur kebijakan antara kemarin yang didapat ya. Ini kebetulan alhamdulillah PT SMP sudah punya ISO 14001, 9001, kemudian 45001. Ya, ini versikan semua lah. Nanti tinggal diintegrasikan antara ISO yang sudah dimiliki dengan ISO yang baru ini yang sekarang. Tinggal diintegrasikan, ditambahkan tentang kebijakan anti penyuapan. Ya, kemudian sasaran anti penyuapan dan perencanaan untuk mencapainya. Ini teman-teman di SMP nanti membuat ya sasaran anti penyuapan agar konsisten dengan kebijakan. Ya. Jadi antara yang di bawah ini sampai nomor 4, yang nomor 41 itu harus konsisten satu linear, satu line, inline ya istilahnya ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah kepedulian dan pelatihan. Nah, ini teman-teman di PT SMP nanti tinggal membuat pelatihan. Kapan pelatihannya? Nanti harus didokumentasikan. Jadi teman-teman nggak usah ragu bahwa dokumentasi itu wah ini selfie Pak, bukan masalah selfie karena ini adalah salah satu bagian dari dokumentasi. Oke, tinggal udah dilaksanakan tapi belum menunjukkan bukti pelatihan, nanti tinggal diulangi lagi nggak apa-apa biar tambah pinter ya. Kemudian informasi terdokumentasi ini yang klausul 705. Oke. Ya, ini tinggal menunjukkan bukti dokumen induk eksternal. Terus kemudian uji kelayakan. Nanti diuji kelayakan dari awalan kebijakan kita ujikan, kemudian visi misi, SOP dan lain-lain nanti tinggal diujikan. Oke. Nah, koreksinya ini lebih ke arah untuk HRD. Ya, jadi melakukan uji kelayakan terhadap HRD, bagaimana cara rekrutmennya, kemudian procurement dan marketing.
Jadi kalau di uji kelayakan ini dititik beratkan pada HRD, procurement, dan marketing. Oke. Paham ya? Ini Bu Rini yang di SMP. Kemudian komitmen anti penyuapan ini juga hampir sama dengan tata integritas. Tinggal komitmennya ini adalah komitmen bahwa benar-benar tidak ada keinginan untuk melakukan suap menyuap, kecuali kalau suap menyuap antar pasangan hidup masing-masing, suap-suapan, beda ya. Oke, kemudian ini organisasi sudah menerapkan komitmen anti suap pada personil dan rekan bisnis. Oke, ya, bukan hanya bersifat jabat tangan. Ya, kita anti suap, tapi harus ditekankan, harus dituangkan dalam SOP, dituangkan dalam IK, instruksi kerja dan PK. Ini contoh seperti itu. Ya, kemudian juga ikut menandatangani form komitmen anti penyuapan tersebut semua. Ya, kalau misalkan ada jual beli ya, maka antara penjual dan pembeli juga harus ada komitmen yang tertuang dalam satu dokumen. Oke, lanjut. Hadiah, kemurahan hati, sumbangan, dan keuntungan serupa. Nggak apa-apa kalau sama saya. Pak Lulus, Bu Rini, kalau sama saya mau ngasih sumbangan nggak apa-apa. Tapi enggak, di sini itu organisasi juga sudah menetapkan ya batasan berterima kasihan atau gratifikasi, namun belum dapat dokumentasi. Jadi nanti dibikin fotonya, dibikin tulisannya, nanti gratifikasi dan lain-lain. Pokoknya intinya semuanya terdokumentasi, ini seperti itu. Oke, tapi nggak apa-apa Bu, kalau sama saya terima dengan ikhlas dan lapang dada. Saya nggak nolak. Kalau menolak rezeki itu dosa katanya. Oke, kemudian audit internal. Nanti kapan juga waktu kalau ini sudah selesai, nanti tinggal teman-teman di SMP nanti tinggal melakukan semacam audit internal, mencoba dari kebijakan sampai ke bawah sampai IKPK, paling enggak mencoba apakah ditemukan ketidakkonsistenan ya dalam penetapan ketidaksesuaian antara laporan audit dengan prosedur internal audit. Nanti tinggal dilihat latihan sendiri ya, karena ini sifatnya adalah internal audit. Oke. Nah, ini pelatihan juga nanti teman-teman di PT SMP saya harapkan untuk bisa mencari pelatihan terkait dengan ISO 19011 tentang panduan teknik audit ya. Nanti mohon ada pelatihan awareness ya terkait dengan panduan teknik audit, bagaimana secara audit yang baik dan benar seperti apa, kemudian langkah-langkah yang diperlukan untuk audit internal seperti apa. Ini teman-teman di SMP saya harapkan akan seperti itu. Oke, sambil jalan. Oke, lanjut adalah tinjauan manajemen. Nanti tinjauan manajemen ini kami harapkan setelah sertifikat ini diterima, kami harapkan bahwa sertifikat ini bukan hanya sebatas pemenuhan untuk tender ataupun untuk yang lain-lain, tapi kami harapkan sertifikat ini teman-teman juga ada goodwill baik dari tingkat pimpinan sampai bawah, mempunyai keinginan yang kuat bahwa kita itu harus anti suap, harus kita anti korupsi dalam bentuk apapun. Nah, gitu ya. Nah, ini juga tinjauan manajemen ini ada rapat, meeting dan lain-lain ditunjukkan dalam notulen rapat. Ya, dalam notulen rapat. Nanti setiap rapat ada notulennya, ada fotonya, ada isinya, isi rapatnya, kemudian ada tanda tangan semua yang ikut hadir dalam meeting itu tersebut. Oke, kemudian memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Nah, di sini itu PT SMP ataupun perusahaan-perusahaan lain yang akan mengikuti sertifikasi 37001 ini nanti harus tahu, harus memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Ya, karena kita tahu bahwa ini adalah usaha jasa, usaha konstruksi dan lain-lain yang tentunya ada dua kepentingan yang berbeda antara kepentingan pembeli dan kepentingan penjual, kan seperti itu. Yang diharapkan adanya satu kesesuaian dalam pemahaman terkait dengan kerjasama tersebut. Oke,
Nomor 5 adalah kebijakan anti penyuapan. Nanti dibikin ya, anti penyuapan. Nanti tinggal disesuaikan. Kemudian tim fungsi kepatuhan dan anti penyuapan. Nah ini bisa, kalau misalkan mau dibebankan kepada tim HEC nggak apa-apa. Misalkan HEC kan sudah ngurusi masalah ISO 14001, kemudian ISO 4501, kemudian 9001 dan lain-lain. Nah nanti tinggal monggo, apakah nanti ada tim manajemen risiko sendiri, tim MR atau manajemen representatif yang sebagai fungsi kepatuhan ya, tim fungsi kepatuhan anti penyuapan. Dan kemudian yang terakhir adalah audit internal sama. Oke teman-teman semua, itu langkah-langkah yang wajib untuk diikuti dan dilakukan oleh teman-teman apabila akan mengikuti sertifikasi ISO 37001 anti penyuapan. Nah, semoga teman-teman yang kami bantu untuk mendapatkan sertifikasi ini, kami harap ayo kita sama-sama membangun agar Indonesia ini bersih dari korupsi. Ya, karena sekecil apapun korupsi juga tidak dibenarkan. Baik, terima kasih semuanya kepada teman-teman semua. Apabila bermanfaat silahkan klik like ya, klik like. Kemudian bunyikan lonceng, kemudian tombol subscribe dibunyikan. Semoga bermanfaat. Kami dari PT Bahria Diguna selaku konsultan sertifikasi dan training, kami siap untuk membantu teman-teman semua dalam sertifikasi apapun. Insya Allah ya, kami sudah banyak membantu di perusahaan-perusahaan klien kami. Terima kasih. Sekian. Nanti tinggal tunggu channel kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bye bye.